Menerima materi skills lab kan ya? Halo, skills lab sudah ya, Dek ya? Ampun dok, Sudah ya. Oke, semoga kalian ingat ya. Ini karena berhubungan dengan skills lab kalian. Oke, kita mulai. Ya, iya, latar belakang. Menurut WHO, 330 juta orang itu mengalami gangguan penglihatan. Dan dari 333 juta orang itu, 154 jutanya adalah kelainan refraksi yang tidak dapat kita koreksi. Nah, berarti hampir separuhnya ya. Sementara dari hampir separuhnya ini lebih dari 13 juta adalah diderita oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu banyak sekali menderita kelainan refraksi, di mana gangguan penglihatan ini akan mengganggu dalam menghambat pendidikan, pekerjaan, maupun ekonomi dan kehidupan sosial. Nah, kita ingat kategori cacat penglihatan menurut WHO, yaitu kategori ada 5 kategori. Kategori pertama, rabun apabila tajam penglihatan kurang dari 6/18. Kemudian yang kedua kurang dari 6/60. Nah, yang ketiga ini yang wajib kalian aware, kalian waspadai adalah apabila tajam penglihatan kurang dari 3/60 itu sudah masuk kategori buta. Oleh karena itu, saat kalian nanti kepanitiaan klinik, jaga di IGD, pemeriksaan visus adalah karena tidak ada silent chart ya di IGD, kita pakai hitung jari, maka laporan kalian adalah tajam penglihatan lebih dari 3/60. Jadi kita persepsinya, oh tidak masuk kategori buta. Karena apabila tajam penglihatan kurang dari 3/60, berarti sudah masuk dalam kategori buta. Untuk selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya, kategori 4. Kategori 5, apabila hanya tidak bisa melihat cahaya apapun. Jadi visus betul-betul 0. Nah, ini prevalensi kebutaan menurut WHO. Di sini tampak bahwa kelainan refraksi menduduki tempat yang kedua setelah katarak. Jadi memang perlu diwaspadai juga mengenai kelainan refraksi ini. Kemudian menurut angka kebutaan di Indonesia, kelainan refraksi menduduki tempat yang ketiga. Nah, ini mulai perkuliahan ya. Nah, mata merupakan alat refraksi. Artinya mampu membelokkan cahaya. Sebentar, Dik. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Saya ulangi, mata merupakan alat refraksi atau alat pembias. Artinya, mampu membelokkan cahaya yang masuk ke mata sehingga akan terbentuk bayangan di retina. Bayangan ini lebih kecil dan terbalik. Dan daya refraksi lensa diwakili oleh kornea. Kornea ini mempunyai kekuatan yang paling besar di antara semuanya. Dia mempunyai kekuatan refraksi 42 dioptri. Dan daya refraksi ini bisa terjadi apabila syaratnya apabila media refraksinya jernih. Media refraksi itu apa, Dek?
Apa saja media refraksi? Ada yang tahu? Ini loh, media refraksi. Masa lupa sudah kuliah toh, Dek? Ada kornea, lensa, aqueous humor, sama vitreous humor, dokter. Nah, ini sudah ya. Kornea, humor aqueous, lensa, kemudian vitreous atau badan kaca. Nah, ya. Kemudian kalian perlu ketahui istilah-istilah. Apa toh itu emetrop? Emetrop itu mata normal, visus 6/6. Artinya, semua sinar yang sejajar datang dari jarak tak terhingga akan dibiaskan tepat di retina. Syaratnya mata dalam keadaan istirahat. Bagaimana syarat mata dalam keadaan istirahat? Itu tidak akomodasi, bisa melihat jauh. Paling tidak jaraknya 6 meter. Bentar. Ya, jarak jauh tak terhingga ini bisa diwakili dengan jarak 6 meter. Oleh karena itu, dalam praktek klinik, jarak kita saat memeriksa visus adalah selalu 6 meter. Ruangan praktek dokter mata selalu 6 meter ya, ya. Karena ini mewakili jarak jauh tak terhingga sehingga mata dalam keadaan istirahat tidak berakomodasi. Ini kok enggak bisa diklik ya PPT saya, kenapa ya, Dek ya? Nah, gini sih. Nah, apa toh itu akomodasi? Akomodasi adalah kesanggupan mata untuk memperbesar daya pembiasanya sehingga lensa menjadi cembung oleh kontraksi otot siliaris. Yang perlu kalian ingat ini deh, adanya trias akomodasi, bahwa saat kita berakomodasi akan selalu diikuti oleh miosis dan konvergensi. Jadi saat kita akomodasi melihat dekat, itu akan selalu diikuti dengan pupil mata yang miosis dan konvergensi. Lebih dekat ya, Dek ya. Distansia pupilnya itu lebih dekat. Trias akomodasi ini saya mengajarkan kepada kalian untuk selalu diingat karena ini berhubungan dengan terutama praktek klinik saat membuat kacamata untuk mengukur distansia pupilaris. Jadi apabila kalian mengukur jarak pupil antara kanan dan kiri saat dia melihat dekat, maka nanti saat melihat menulis kacamata, tulislah di yang untuk melihat dekat. Sebentar saya tampilkan kacamata sekali. Nah, di sini ya. Kalau kalian mengingat trias akomodasi, akomodasi selalu diikuti miosis konvergensi. Jadi kalau kalian mengukur saat dia melihat dekat, maka distansia pupil ukuran kalian masukkan ke sini untuk melihat dekat, kemudian yang ke atas, yang di atas untuk melihat jauh, tambahkan 2 mm. Itu supaya kalian tidak kebalik-balik, itu jembatan keledai dari saya. Namun tidak menutup kemungkinan kalian bisa juga mengukur pasien itu pada saat dia melihat jauh. Kalau kalian mengukurnya lihat jauh, tulislah di sini dan di sini dikurangi 2 mm. Gitu ya, jelas ya, Dik ya? Jelas apa bingung? Halo? Jelas ya? Ya, trias sampai trias akomodasi tadi ya. Oke. Kemudian kita masuk ke tajam penglihatan atau visus. Visus itu adalah tajam penglihatan, skornya berupa pecahan pembilang dan penyebut. Pembilang itu jarak objek ke mata, penyebut jarak di mana objek tersebut harus bisa dilihat pada orang normal. Ini contohnya tajam penglihatan. Visus 6/6 itu artinya pada jarak 6 meter bisa melihat objek yang seharusnya oleh orang normal terlihat pada jarak 6 meter. Jadi orang tersebut adalah normal ya, penglihatannya visusnya 6/6.
Terus ini contoh kedua, visus 6/30. Itu artinya orang pasien tersebut hanya bisa melihat pada jarak 6 meter, sementara orang normal bisa melihat pada jarak 30 meter. Kalau 6/15 artinya bagaimana? Coba, salah satu coba. Artinya, ayo salah satu. Ini saya jelaskan, ini jelas nggak tadi? 6/30 artinya pada jarak 6 meter hanya bisa melihat objek yang seharusnya terlihat pada jarak 30 meter. Sekarang saya tanya, kalau 6/15 bagaimana? Izin menjawab, Dok. Mungkin Silakan. kalau 6/15 berarti pasien baru bisa melihat pada jarak 6 meter, padahal untuk orang normal sendiri bisa melihat di jarak 15 meter, Dok. Ya, begitu ya. Artinya begitu ya. Oke. Nah, apabila pada Snellen-Cat yang paling atas, Snellen-Cat paling atas itu visus berapa tuh, Dek? Huruf paling atas itu saat kalian skills lab, Snellen-Cat paling atas itu visus berapa? 6/60, Dok. Ya, betul. Apabila Snellen-Cat paling atas tidak bisa terbaca, pemeriksaan visus menggunakan hitung jari. Betulkah begitu? Masih ingat skills lab? Ingat Dok. ya? Masih ingat ya? Nah, kalau 6/60 nggak bisa, kalian hitung dengan hitung jari. Jarak 1 meter bisa mundur, 2 meter bisa 3 meter, sampai berapa? Oh iya, saya lupa sampaikan ya. Jadi pada pasien-pasien apabila visus kurang dari 6/6, wajib hukumnya untuk dilakukan uji pinhole. Ingat deh, ingat skills lab ya. Apa itu uji pinhole? Pinhole itu yang ada lubang kecil itu loh, Dek, di trial lens, di trial lensa itu, Dek. Ada lubang kecil. Kalian Pak waktu skill set sudah pernah lihat belum? Sudah, dokter. Sudah. Nah, itu ya. Kalau visus tidak 6/6, wajib kalian lakukan uji pinhole. Untuk apa? Fungsinya uji pinhole ini untuk apa? Untuk Untuk membedakan kelainan refraksi dan organik, Untuk membedakan kelainan refraksi dan organik. suaramu ra jelas sih, Dek. Untuk bedakan kelainan refraksi dan organik, dokter. Oh ya, sebentar Dek, tak jawab BA sih. Oke, ya. Kalau hitung jari tidak bisa beralih ke apa, Dek? Lambaian tangan, ya. Lambaian tangan dari jarak 1 meter. Masih bisakah?
kalian tanyakan ya, bisa melihat lambaian tangan ke kanan kiri atas bawah, kalian tanyakan ya. Kemudian apabila lambaian tangan tidak bisa, beralih ke gelap terang, kalian gunakan senter ya. Bagaimana bisa membedakan gelap atau terang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah jelas, dokter. Jelas ya, lanjut ya. Ini kalau berhenti kok enggak mau saya ini ya, Dek ya, PPT ini. Nah, ini sudah saya ceritakan tadi ya, kelainan refraksi jarak tak terhingga itu jarak 5-6 meter, sehingga sinar datang sudah dianggap sejajar, sehingga mata dalam keadaan istirahat tidak akomodasi. Nah, ini tadi emetrop, sekarang ametropia. Ametropia itu keadaan refraksi mata di mana sinar sejajar jauh tak terhingga jatuh di tidak tepat jatuh di retina, bisa di depan, di belakang, ataupun di berbagai meridian. Miopia apabila di depan, hipermetrop di belakang, astigmat di berbagai titik ya, Dek ya. Jadi kelainan refraksi itu ada 3, yaitu hipermetrop, miop, dan astigmatisme. Ya. Penyebabnya multifaktorial, bisa aksial, bisa kurvatura, indeks bias, posisi lensa, dan juga faktor genetik tidak kalah pentingnya. Ya. Nah, ini yang pertama adalah miopia atau rabun jauh, di mana sinar sejajar oleh mata dalam keadaan istirahat dibiaskan di depan retina. Ya, ini yang seharusnya tepat di retina dibiaskan di depan retina sehingga bayangan yang terbentuk menjadi kabur. Berdasarkan derajatnya, ini ada sangat ringan, ringan, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Namun yang terbaru ini membedakannya sampai perbatasan 6D. Jadi miop ringan dan tinggi. 6 itu sampai ringan sampai 6, kemudian tinggi itu apabila lebih dari 6. Itu kriteria terbaru kok malah seperti itu. Sekian ya. Kemudian secara klinis dibedakan miop simplex, jadi tidak ada kelainan di funduskopi. Kemudian ada miop perkembangan, nah, semakin lama itu bola mata semakin panjang, miopnya sejak lahir. Kemudian pada gambaran funduskopi ditemukan miop crescent. Nanti kamu browsing coba gambaran miop crescent itu seperti apa. Nah, ini miop progresif, jadi bertambah terus. Progresif dia bertambah terus seiring bertambahnya usia, dia bertambah terus. Pencetusnya akomodasi dan konvergensi berlebihan saat melihat dekat. Seperti yang kita lakukan saat ini, zaman sekarang ini kan semua serba apa ya, di gadget ya. Nah, ini akomodasi konvergensi berlebihan sehingga diduga nanti pada tahun 2050 itu terjadi booming miopia. Hampir semua penduduk dunia 50%-nya akan menderita miopia. Gejala terpenting adalah melihat jauh, kabur, dan kadang diikuti pusing, kemudian mungkin juling saat melihat jauh karena ukuran dioptrinya tinggi,
Dan pasien lebih jelas apabila mendekat. Seumpama melihat jauh kabur, dia mendekat menjadi lebih jelas, itu salah satu gejala miopia. Kemudian tanda-tandanya ini adanya perubahan di papil nervus opticus, ada degenerasi tigroid, jadi fundusnya itu karena bola matanya panjang, aksialnya panjang, sehingga gambaran koroidnya itu tampak, sehingga seperti tiger, seperti bulu macan itu, Dek. Makanya sebutannya adalah fundus tigroid, karena itu karena tipis ya, bola mata aksialnya tipis, aksialnya panjang, bola mata menjadi tipis, sehingga gambaran koroidnya itu tampak menyerupai kulit harimau. Ya. Stapiloma posticum juga begitu, melar, bola matanya panjang. Terus karena bola matanya panjang, kadang bola mata tampak menonjol. Jadi orang-orang pada miop tinggi kan kesannya bola matanya itu lebih lebih agak menonjol ke depan. Itu ya. Nah, ini untuk koreksinya adalah dengan lensa spherics negatif. Dan pilihlah yang ukuran terkecil. Ini saya beri contoh, seumpama visus 6/10, fokus di depan retina. Kemudian kalian koreksi dengan spherics setengah dioptri, visus menjadi 6/7,5. Kemudian dengan spherics, sebentar tadi, fokus tepat. Oh ini, visus 6/10 ya, saya ulangi, di depan retina. Dengan setengah menjadi 6/7,5, dengan min 0,75 menjadi 6/6. Fokus tepat di retina. Dengan min 1, dia juga sama-sama 6/6. Karena fokus yang di belakang retina dengan akomodasi, fokusnya tertarik tepat di retina sehingga visus tetap 6/6. Oleh karena itu, pada pasien miop, untuk menghindari akomodasi, berikan koreksi spherics negatif yang terkecil. Berarti ini kalau 0,75 6/6, min 1 6/6, apabila dia pasien miop, pilihlah yang terkecil, berarti dipilih yang, pada kasus ini pilih yang berapa, Dek? Minus 0,75. Ya, betul. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, dokter. Belum ada. Saya lanjut ya. Nah, untuk mengecek apakah koreksi yang kalian lakukan itu sudah optimal atau belum, kita ada tes namanya tes Buch-Elder. Jadi koreksi kacamata itu harus optimal. Seperti kasus tadi ya, ini 0,75 min 1. Untuk mengetahui secara objektif ini sudah optimal atau belum, caranya dengan menggunakan tes Buch-Elder. Caranya dengan menambah lensa plus 1/4 di depan lensa yang kalian pilih. Seumpama kalian tadi pilih min 0,75. Tambahkah lensa plus 1/4, kalau dia menjadi kabur berarti selesai, koreksinya selesai. Ya. Kalau dia menjadi lebih jelas, berarti koreksimu belum optimal. Seumpama, saya ulang ya. Nah, di sini, seumpama kalian milih min 1. Ini yang betul kan 75 atau Dek? Kalian min 1, pilih min 1. Kalian tambahkan Buch-Elder plus 1/4, dia berarti akan menjadi lebih jelas. Berarti koreksimu di min 1 ini adalah belum optimal. Karena min 1 yang optimal ada min 1 plus 0,25 adalah
min 0,75. Sampai di sini paham atau masih bingung? Paham, dokter. Paham ya? Jadi plus 0,25. Kalau dia pasien, bagaimana Pak atau Bu? Oh, lebih kabur, lebih nyaman tanpa plus 0,25 ini. Berarti koreksimu sudah selesai, sudah optimal, sudah betul. Pasien akan merasa nyaman, dia tidak terbebani oleh beban akomodasi. Jadi memakai kacamata, dia rileks karena tidak akomodasi. Kelainan refraksi kedua adalah hipermetrop. Kondisi di mana pada keadaan istirahat, sinar sejajar dari objek jarak tak jauh tak terhingga dibiaskan di belakang retina. Ini, ya, seharusnya tepat di retina, ini dibiaskan di belakang retina. Pilihannya adalah dengan lensa speris positif yang terbesar. Kalau yang miop tadi pilihlah lensa speris negatif terkecil. Sebaliknya kalau hipermetrop pilihlah lensa speris objektif yang paling besar. Ya. Hipermetrop ini dikategorikan juga 3 ya, Dek. Ringan, sedang, berat. Ringan apabila sampai plus 2, sedang plus 2 sampai plus 5, kemudian tinggi apabila lebih dari 5. Hipermetrop ini terdiri dari 3, yaitu manifest, total, dan laten. Yang dihadapi kita sehari-hari adalah hipermetrop yang manifest. Manifest sendiri terbagi menjadi absolut dan fakultatif. Hipermetrop absolut itu apa? Hipermetrop yang tidak dapat diatasi dengan akomodasi. Sementara hipermetrop fakultatif masih dapat diatasi dengan akomodasi. Kemudian hipermetrop total itu adalah jumlah dari manifest dan laten, itu hipermetrop total, seluruh derajat hipermetrop setelah dilakukan sikloplegi. Sikloplegi itu untuk melumpuhkan otot-otot siliaris jadi tetes mata. Dan hipermetrop laten adalah hipermetrop yang secara fisiologi dapat diatasi oleh tonus otot siliaris. Jadi dia tersembunyi ya. Muncul apabila kita tetesi dengan sikloplegi, dia baru muncul. Gitu ya. Jadi yang kita pikirkan adalah yang manifest ini, absolut dan fakultatif. Kenapa kita memilih lensa speris positif yang terbesar? Karena untuk mengoreksi kedua-duanya ini, absolut dan fakultatif, supaya dapat terkoreksi semua. Tidak bisa lagi, sebentar. Nah, seumpama pasien yang tadi ya, dia kita, nah, kok ini, sebentar. Nah, ini seumpama dia adalah pasien hipermetrop, kalian pilihnya yang mana ini, Dek? Seumpama pasien hipermetrop. Plus 0,75 apa plus 1 kalau dia hipermetrop? Plus 1 dong. Plus 1. Nah, ini ceritanya begini ya. Kalau kalian memilih plus 0,75, kalian hanya dapat mengoreksi ini. Hipermetrop absolutnya. Fakultatifnya masih tidak
masih belum terkoreksi. Jadi dengan tambahan plus 0,2 ini, kalau ini plus 0,75. Kalau kalian pilih plus 0,75, yang terkoreksi adalah hipermetrop absolut. Kalau kalian pilih plus 1, absolut dan fakultatif terkoreksi semua. Ya. Jadi fakultatifnya adalah plus 0,25. Tadi kan plus 0,75, 6/6 tadi. Dengan plus 1 juga 6/6. Kalian pilih plus 1. Kalau kalian pilih plus 0,75, terkoreksi absolut. Fakultatif belum terkoreksi. Sehingga pasien tersebut masih menggunakan daya akomodasinya untuk mencapai 6/6. Namun, apabila fakultatifnya kalian koreksi, kalian pilih plus 1, akomodasinya rileks, terkoreksi semua absolut dan fakultatif. Sampai di sini bingung atau sudah jelas? Silahkan kalau mau bertanya. Sudah jelas, dokter. Sudah jelas? Ya. Nah, ini ya gambaran klinisnya. Pasien hipermetrop itu COA-nya lebih dangkal, bola matanya kalau miop tadi panjang, kalau ini lebih pendek, sehingga mata terkesan lebih kecil. Ya. Simptomnya kabur untuk melihat jauh dan dekat. Jadi melihat jauh juga kabur, melihat dekat lebih kabur. Pasien hipermetrop ini ya. Kalau tadi miop itu melihat jauh kabur, namun dekat dia menjadi jelas. Sebaliknya pasien hipermetrop itu kabur untuk melihat jauh, melihat dekat dia lebih kabur. Ya. Matanya cepat lelah, headache ya. Kadang juga nyeri kepala, nerocos gitu ya, gejala-gejalanya. Nah, ini penata laksanaannya nah, sudah saya ceritakan tadi. Pilihlah lensa spherics positif terbesar yang memberikan penglihatan baik. Kemudian astigmatisme, status refraksi mata yang berbeda pada berbagai meridian. Jadi kalau tadi miop dan hipermetrop itu satu meridian, kalau ini berbagai meridian. Ya. Kalian waktu skills lab melihat keratoskop Placido enggak, Dik, yang ini seperti ini? Ada lingkaran-lingkaran konsentris begini. Lihat enggak? Hitam putih warnanya. Enggak ada yang perhatian ya. Nah, ini kalau astigmat tinggi, kalian intip dengan keratoskop Placido ini, ininya akan terpotong-potong tidak konsentris gitu ya, Dek, ya, dengan keratoskop Placido. Ya, belum ada yang pernah melihat keratoskop Placido saat skills lab. Ada loh itu, kita punya loh. Belum ada yang melihat. Ayo, kok enggak ada yang jawab? Sudah pernah melihat atau belum keratoskop Placido? Sudah pernah, dokter. Sudah pernah. Nah, itu kalau astigmatnya tinggi terlihat tidak konsentris. Jadi pantulan dia kamu intip terus kamu lihat kornea pasiennya. Nanti kalau dia patah normal ya konsentris, lingkarannya itu konsentris seperti bayangan keratoskop Placido itu. Apabila dia astigmat tinggi itu seperti apa ya, enggak konsentris gitu ya. Astigmat yang bisa dikoreksi adalah astigmat reguler. Nah, di klinik astigmat reguler itu terdiri dari 5 macam, yaitu astigmat miop simplex, miop kompositus, hipermetrop simplex, hipermetrop kompositus, dan astigmat mixtus.
apa toh itu astigmat miop simplex? Jadi katakanlah ada 2 meridian, itu 1 meridian dia tepat di retina, 1 meridian di depan retina. Kalau astigmat miop kompositus, 2 meridiannya sama-sama di depan retina. Kalau hipermetrop simplex bagaimana? 1 tepat di retina, satunya di belakang retina, dok. belakang retina. Kalau hipermetrop kompositus, dua-duanya di belakang retina, ya. Kalau mistus, 1 di depan, 1 di belakang, gitu ya. Nah, ini adalah perkiraan visus dengan kelainan refraksi, ya. Seumpama visus 6/15, kelainan refraksinya sekitar plus minusnya sekitar 1,25. Kalau 6/60 sekitar 2,5. Ini bisa untuk patokan kita, mempercepat kita saat kita mengoreksi kacamata, saat kalian ujian USC, ini bisa kalian pegang untuk ancer-ancer, ya, perkiraan berapa kelainan refraksi yang diderita pada pasien dengan visus 6/60. Langsung kalian ambil plus atau minus 2,5. Nanti baru kita perhalus lagi seberapa dia nyamannya. Ya, jadi ini perkiraan. Visus 6/6 masih mungkin plus maupun minus 1/4. Kalau akomodasinya dimainkan, mungkin plus minus 1/4-nya tidak tampak, ya. Ya, ini perkiraan ya, Dek, ya, tidak selalu tepat tapi sangat membantu dalam kita mengoreksi kacamata secara subjektif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjutkan ya? Nah, kemudian ada istilah anisometrop. Status refraksi yang ditandai perbedaan derajat kelainan refraksi pada kedua mata. Ada juga istilah antimetropia. Ini kadang-kadang keluar ya di UKM PPD. Antimetropia itu suatu kondisi di mana satu mata negatif atau miop, satu mata hipermetrop. Jadi 1 negatif, 1 positif, istilahnya adalah antimetropia. Per definisi, anisometropia adalah kelainan refraksi dengan perbedaan kekuatan refraksi yang bermakna antara kedua mata. Ini sudah tidak bisa lagi ditolerir oleh otak apabila perbedaannya lebih dari 3 dioptri. Namun perbedaan lebih dari 1 dioptri sudah bersignifikansi klinis, menimbulkan gejala klinis, yaitu mengganggu fungsi penglihatan binokuler dan menyebabkan supresi satu mata, berisiko menyebabkan ambliopia anisometropia bila tidak dikoreksi dengan baik. Anisometrop ini merupakan penyebab tersering terjadinya ambliopia. Nanti saya singgung sedikit tentang ambliopia. Kalian ini pediatri oftalmologi siapa yang mengampu ya, Dek? Kuliah pediatri oftalmologi. Sudah kuliah belum pediatri oftalmologi? Sudah kemarin, dokter. Oh, siapa yang mengampu? Harusnya kemarin dokter Yuri, tapi digantikan oleh dokter siapa gitu, saya lupa, dok. Oh, iya, iya. Sudah ya, berarti sudah disinggung ambliopia sudah ya? Sudah, dokter. Sudah ya. Nah, ini anisometrop pada anak dan dewasa. Kalau anak itu biasanya karena perbedaan panjang aksial bola mata antara kedua mata.
namun bisa juga karena kelainan organik, seumpama ptosis kongenita, katarak, maupun opasitas kornea. Nah, sementara kalau dewasa, karena perubahan kekuatan lensa, seumpama katarak yang asimetris, ini juga bisa menyebabkan anisometrop. Akibat anisometrop, yaitu perbedaan visus pada kedua mata, yang ini semua akan menyebabkan anisikonia, perbedaan besar bayangan antara kedua mata. Ini yang tidak nyaman ya, karena bayangan antara kedua mata berbeda. Karena tidak nyaman, membingungkan, makanya bisa menyebabkan satu mata disupresi, sehingga bisa menyebabkan timbulnya ambliopia. Kemudian juga anisoforia, berbeda meliriknya. Nah, ini perbedaan anisometropia pada anak dan dewasa. Ya. Ini definisi klinisnya ya, kalau pada anak signifikansinya pada perkembangan visual. Sementara pada dewasa kenyamanan visual. Kalau anisometrop tidak nyaman, hanya tidak nyaman, sementara pada anak sangat bermakna karena mempengaruhi perkembangan visual. Sehingga anisometrop pada anak-anak lebih berbahaya daripada pada dewasa. Etiologi utamanya ini gangguan emetropisasi. Jadi dari bayi itu sebetulnya adalah hipermetrop. Kita bayi baru lahir itu hipermetrop. Kemudian dengan bertambahnya usia, bola mata semakin tumbuh, semakin panjang, akhirnya tercapai kondisi emetrop. Nah, apabila kebablasan, emetrop yang kebablasan, bola mata menjadi lebih panjang lagi, bisa terjadi miopia. Anisometrop, etiologi anisometrop pada dewasa bisa katarak, perubahan indeks refraksi, seumpama pada pasien hamil, DM, itu indeks refraksi korneanya berubah. Nah, ini patogenesisnya adalah aksial, yang dewasa lentikuler. Risiko ambliopia pada anak-anak, kalau pada dewasa biasanya kecil karena sudah fase pertumbuhan sudah selesai. Ya. Manifestasi klinisnya penurunan tajam penglihatan satu mata, gangguan stereoskopi atau 3 dimensi, ya, gangguan binokular single vision-nya terganggu. Kemudian ini ya Dek, tujuan terapinya adalah mengobati ambliopia pada anak-anak, sementara kalau pada dewasa mengurangi gejala-gejala visual. Nah, ini tujuannya penata laksanaan anisometrop adalah mengoreksi perbedaan refraksi, memulihkan penglihatan binokular single vision, dan pada anak-anak untuk mencegah terjadinya ambliopia. Nah, ini saya singgung sedikit. Ambliopia itu adalah penurunan tajam penglihatan tanpa ditemukan kelainan secara organik. Jadi semua jaras penglihatan itu normal semua. Ini terjadi karena kurangnya saat kita tumbuh itu ada rangsangan supaya penglihatan itu baik. Nah, ini kurangnya rangsangan ini sehingga penglihatan tidak tumbuh dengan baik. Makanya secara organik itu normal, tetapi dia tidak bisa dikoreksi menjadi 6/6. Nah, ini yang menyebabkan ambliopia pada kelainan refraksi apabila hipermetrop lebih 5 dioptri, miop lebih 8 dioptri, astigmat lebih dari 2,5. Ada dua mata ya, sama-sama
hipermetrop 5 itu bisa menyebabkan ambliop. Kemudian anisohiperopia, jadi perbedaan kanan kiri lebih dari 1 dioptri. Kalau miop perbedaan kanan kiri lebih dari 3 dioptri. Kalau astigmat perbedaan lebih dari 1,5 dioptri. Ini mungkin sudah disinggung di kemarin ya, Dek ya. Hanya mengulang saja. Ini loh, kenapa terjadinya ambliopia. Ini kan dua mata, kanan kiri. Tadi karena perbedaan bayangan yang terbentuk, yang satu jelas, yang satu kabur, sehingga otak itu tidak dapat menyatukan bayangan untuk menjadi binokular single vision. Makanya mata yang kabur ini, otak itu secara otomatis akan mensupresi. Sehingga satu mata itu tidak digunakan agar tidak membingungkan saat melihat secara binokular single vision. Nah, satu mata yang disupresi ini yang kita sebut menjadi mata malas. Jadi ambliopia itu kenapa disebut mata malas? Karena demikian sebetulnya tidak ada apa-apa. Ini hanya perbedaan bayangan saja, yang satu jelas, yang satu kabur. Nah ini, kalau ini suatu kelainan refraksi, kan sayang sekali. Yang kabur ini sebetulnya bisa diperjelas dengan koreksi kacamata, namun tidak terkoreksi karena tidak ketahuan, karena ketidakwaspadaan kita. Nah, sehingga satu mata disupresi. Nah, gini ceritanya. Sampai di sini jelas atau ada yang mau ditanyakan, Dek? Udah jelas, dokter. Ya, jelas ya. Nah, kalau ini dikoreksi, makanya bisa dilihat jelas dua-duanya, bisa menghindari terjadinya ambliopia. Berdasarkan ini, makanya terapi ambliopia adalah salah satunya dengan oklusi. Kita tutup mata yang lebih jelas ini agar ini termotivasi untuk aktif kembali. Ini dirangsang kembali supaya aktif kembali sehingga dia bisa melihat dengan jelas lagi. Ya. Ini saya lompati saja ya. Kemarin sudah diterangkan ya perihal ambliopia. Nah, ini terapi oklusi. Mata yang dominan kita tutup untuk merangsang mata yang supresi. Prinsip kerjanya seperti itu, supaya ini yang tersupresi ini terangsang kembali, aktif kembali, supaya tidak terjadi ambliopia. Terapi ini apabila tidak terlambat, hasilnya luar biasa, Dek. Ya, terkejar. Apa toh bahayanya ambliopia? Ya, apabila terjadi ambliopia. Nah, ini terapi oklusi ini ditutup gini, ada yang dengan kacamata diblurkan, ini namanya matte glass, ini dikaburkan ya. Fungsinya juga sama, tetapi ini pada pasien yang sudah terbiasa di patching, setelah ditutup dengan patching tadi. Karena kalau pertama dengan matte glass dia masih tidak nyaman, deh. Dia masih belum terbiasa, jadi melirik-lirik dari sela-sela kacamatanya itu dia masih melirik-lirik. Jadi kalau patching sudah berhasil, ini untuk maintenance dengan matte glass seperti ini ya. Nih. Apa toh bahayanya ambliopia? Tidak dapat memasuki lapangan pekerjaan yang memerlukan kemampuan stereoskopi tinggi. Seumpama dokter mata, pilot, itu kalau mengalami ambliopia tidak bisa, ya, karena sangat diperlukan kemampuan stereoskopi. Stereoskopi itu apa toh? Stereoskopi itu
kemampuan untuk melihat 3 dimensi. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa itu presbiopia? Itu suatu kondisi fisiologis yang akan dialami oleh setiap orang nanti setelah berusia 40 tahun. Ini disebabkan karena nukleus lensa sudah mengalami penuaan, sudah mengalami sklerosis, sehingga mengganggu penglihatan dekat. Gejala subjektifnya yaitu kabur untuk melihat dekat. Ya. Koreksinya ini sudah ada patokannya ya. Kalau 40 adalah 1 dioptri, 45 1,5, 50 plus 2, 60 dan seterusnya plus 3. Namun syaratnya refraksi jauh dikoreksi dulu, baru melihat dekat ditambah lensa adisi sesuai umur. Jadi contohnya seumpama usia 40 dia emetrop, maka adisinya adalah betul 40 dioptri. Adalah 1 dioptri. Namun seumpama refraksi jauhnya dia min setengah dengan adisi plus 1, berarti lensa adisinya berapa itu, Dek? Min setengah plus 1 itu berapa? Minus 0,5. Nah, gitu. Nih. Jadi konsep ini harus kalian pahami bahwa refraksi jauh dikoreksi dulu, melihat dekat ditambah lensa adisi sesuai umur. Ini adalah konsep untuk koreksi presbiopia. Gitu ya. Jadi jangan terbalik antara presbiopia dan hipermetrop. Sama-sama koreksinya adalah dengan spherics positif. Kalau hipermetrop tadi adalah untuk mengoreksi kelainan refraksi hipermetrop. Sementara kalau presbiop ini untuk mengoreksi kelainan mata tua, di mana ini adalah kondisi fisiologis semuanya akan mengalami. Nanti 60 tahun akan plus 3. Ya, jangan terbalik-balik antara hipermetrop dan presbiopia ya. Hipermetrop itu untuk koreksi melihat jauh, presbiop ini untuk melihat dekat. Demikian ya. Mudeng atau tidak? Kok bingung? Kalau bingung silahkan bertanya. Sudah jelas? Belum paham. Belum pahamnya di mana ini, Marcella? Silahkan. Belum pahamnya yang di mana nanti saya jelaskan lagi. Ya harus berani bersuara, Marcella. Tanyanya jangan begini aja, bersuara saja, interaktif. Permisi dokter, apakah suara saya terdengar? Dengar, Dek. Ya, baik. Jadi, mohon maaf dokter, jadi saya itu belum paham di bagian yang tadi jenengan menjelaskan lensanya adisi, berarti harus dikoreksi dulu untuk yang minusnya, terus kalau plusnya berapa. Nah, tadi kan jenengan nanya, nah itu saya belum pahamnya di situ. Sekarang Oh ngitungnya gitu. itu gimana? Oh. Ya, Sekarang sudah paham atau masih belum paham? belum buat yang presbiopi Belum. ini. Oke. Oke. Jadi seumpama, oke lah kita kembali ke pasien tadi ya. Pasien tadi, katakanlah kita ambil sekarang gantian pasien hipermetrop. Jadi hipermetrop pilihan kalian kan plus 1 ya, pada kasus tadi ya. Ingat toh? Kasus yang saya sampaikan tadi loh, Dek. Seumpama, sebentar. Ini
Seumpama kita ambil hipermetrop plus 1. Oke. Kalian pilih plus 1 tuh tadi ya. Pilihlah lensa sferis positif terbesar pada pasien Iya, hipermetrop dokter. plus 1. Plus 1, sudah ketemu plus 1. Kalau dia usia kurang dari 40 ya sudah lensa A. Cukup koreksi untuk melihat jauh saja. Namun, apabila dia di atas 40 tahun, kalian kan harus mengoreksi presbiopnya juga. Nah, presbiop kan berdasarkan umur. Kalian pilih tadi hipermetro plus 1, seumpama dia berumur 40 tahun, adisinya tetap plus 1. Hipermetropnya kalian koreksi plus 1, adisi plus 1. Nah, adisi plus 1 ini sebetulnya berapa toh lensa presbiop dia? Sebetulnya dia adalah plus 1 untuk melihat dekat, plus 1 untuk mengoreksi presbiopnya. Jadi ini bermakna di kacamata. Oke. Nah, ini kalian isi plus 1. Melihat dekatnya ini, kalau kalian tidak menulis, boleh saja menulis ADD plus 1, namun ini nanti akan diterjemahkan ke optik bahwa di bawah ini plus 1 plus 1. Jadi yang di bawah untuk melihat dekat ini adalah sferis plus 2. Kalau dia berumur 50 tahun, ini plus 1, ADD plus 2, berarti di sini adalah berapa? Piro plus 1 untuk melihat jauh, ADD plus 2, adisi plus 2, berarti dia kacamata untuk membaca dekatnya berapa? Kalau dia berusia 50 tahun. Ya plus 1, plus 2, berarti berapa itu? Hitungan matematika biasa, masa nggak ada yang bisa jawab? Plus 1, plus 2 berapa? Plus 3. Plus 3, betul. Membaca dekatnya dia itu memakai plus 3, meskipun dia usianya 50 tahun. Ini loh yang saya tekankan. Makanya koreksi refraksi jauh dikoreksi dulu, melihat dekat, ditambah lensa adisi sesuai umur. Itu yang saya tekankan. Jadi dia plus 3, meskipun dia berusia 50 tahun. Kenapa seperti itu? Karena dia mempunyai kelainan refraksi hipermetrop plus 1. Begitu. Sampai di sini paham atau tambah bingung? Paham, dokter. Paham ya? Iya. Ya. Paham betul ya? Jadi ini tidak akan berubah konsep ini 40 plus 1, 50 plus 2, 60 plus 3 tidak akan berubah. Namun isinya di resep itu sebetulnya kalian harus paham. Jadi seumpama ada pasien, "Dok, saya umur 60, saya beli kacamata baca ukuran plus 3, tapi kok tidak nyaman ya, Dok?" Kamu jangan ikut bingung. Lah yuk tidak nyaman, wong dia punya kelainan refraksi yang lain yang belum terkoreksi. Karena yang dijual di pasaran karena adalah cuma lensa presbiop 1, 1,5, 2, 2,5 gitu, ya. Jadi dia taunya aku umur 60 tahun kan belinya plus 3, seumpama gitu pasien. Banyak pasien seperti itu di klinik. Saya sudah beli kacamata plus 3 tapi kok tidak enak ya dok, tetap tidak jelas. Ya memang begitu karena berarti dia mempunyai kelainan refraksi. Tidak bisa dikebiauyah begitu. Ya, gitu ya keterangannya ya. Semoga jelas, semoga paham kalian. Punctum remotum, punctum proximum, masih ingat ya? Punctum remotum itu titik terjauh. Remote itu jauh. Titik terjauh dapat dilihat paling jelas tanpa akomodasi.
itu kalau orang emetrop tak terhingga ya, jauh tak terhingga. Sementara kalau orang dengan kelainan refraksi ya kita perhitungkan seumpama +2 ya berarti 100/2 berapa? 50 cm. Ya, punktum remotumnya titik terjauhnya 50 cm. Sebaliknya tidak bisa lagi sebentar. Nah, punktum proksimum titik terdekat yang dapat dilihat jelas dengan menggunakan akomodasi maksimum. Kalau melihat dekat kan tadi ingat trias akomodasi tadi, melihat dekat selalu diikuti meiosis sama akomodasi meiosis konvergensi. Ya. Punktum proksimum hitungannya masih ingat ya? 100 per akomodasinya berapa dikurangi status refraksi. Ini hubungannya dengan umur, berhubungan dengan akomodasi, berhubungan dengan status refraksi. Kalian buka lagi pelajaran fisika ya. Punktum remotum, punktum proksimum, saya kira itu sudah pelajaran SMP mungkin. Ya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi kelainan refraksi? Yang pertama dengan kacamata, kedua lensa kontak, yang ketiga adalah dengan bedah refraktif. Nah, yang biasa kita pakai sehari-hari adalah dengan kacamata. Dapat mengatasi semua kelainan refraksi, dia bisa mendapatkan tajam penglihatan yang baik. Namun ini lensanya mudah pecah, terlepas, tergores apabila perawatannya kurang baik. Kerugian kacamata pada miop tinggi akan terjadi minifikasi, di mana tiap dioptri akan bermanifestasi pengecilan 2%, efek minifikasi 2%. Jadi ini hati-hati pada yang miop tinggi ya Dek ya. Seumpama gampangannya miop 10 dioptri, berarti minifikasinya berapa persen? 10 kali 2% berarti berapa persen? Ini pada 20%. menyimak dong. 20%, oke. 20% berarti terjadi minifikasi 20%. Ini hati-hati kalau berkendara ya. Kalau berkendara terjadi minifikasi 20%. Jadi sepertinya masih kecil, masih jauh. Tetapi ternyata sudah dekat dan bisa tabrakan. Ini saya pernah punya mahasiswa koas di depan Muardi nyabrang ketabrak, dia kacamatanya tinggi. Karena apa? Karena efek minifikasi. Ya, efek klinisnya seperti itu. Kerugian kacamata ya. Ini tidak terjadi apabila memakai lensa kontak. Ya, hati-hati ya pada kalian yang miop tinggi, kalau berkendara hati-hati efek minifikasi diingat. Sebaliknya pada hipermetrop terjadi efek lebih besar magnifikasi. Dulu kacamata hipermetrop tinggi ini, plus tinggi ini banyak digunakan sebelum era kita belum mengenal lensa intraokuler. Jadi setelah operasi katarak, belum model ditanam lensa, itu akan terjadi hipermetrop plus 10 sehingga kacamata-kacamata tebal. Kadang kita masih menemukan saat ini simbah-simbah itu datang masih kacamata tebal. Oh, ini mesti orang-orang dengan afagia. Jadi lensanya diambil operasi katarak, namun karena belum era lensa intraokuler, belum ditanam lensa. Dia efeknya magnifikasi. Kemudian penata laksanaan yang kedua adalah dengan lensa kontak.
Dia lebih nyaman, penglihatan lebih baik, kosmetiknya juga lebih baik, malah sekarang ada yang berwarna-warni. Nah, ini ada lensa kontak yang soft contact lens, ada yang rigid gas permeable. Yang soft contact lens ini wujudnya soft. Yang rigid, ini ya rigid punya bentuk ya Dek ya. Yang soft contact lens tidak bisa untuk mengoreksi astigmat. Sementara yang rigid ini bisa untuk mengoreksi astigmat karena dia mempunyai bentuk yang rigid, semi soft dan semi hard, semi soft ini. Jadi ada bentuknya, makanya bisa membentuk permukaan kornea lagi sehingga bisa mengoreksi astigmatisme. Siapa yang boleh memakai lensa kontak? Semua boleh memakai lensa kontak asal matanya sehat dan sehat fisik mental sehingga dapat merawat lensa kontak dengan baik. Mata sehat itu apa? Tidak ada kelainan, tidak ada peradangan, kualitas air mata baik, itu boleh memakai lensa kontak. Pengaruh lensa kontak yang paling membahayakan adalah terjadinya hipoksia. Oleh karena itu, pakailah saat tidur, kalian-kalian yang memakai lensa kontak, wajib hukumnya harus dilepas supaya tidak terjadi hipoksia. Ya, kalau hipoksia akan terjadi neovaskularisasi, bisa terjadi infeksi. Nah, kalau infeksinya itu dilalai kumannya yang ganas, ya, kornea bisa luluh dalam 24 jam. Ya, bisa rusak. Nah, ini kalau yang masuk adalah pseudomonas dijamin 24 jam lensa luluh. Saya pernah punya pasien anak SMP memakai lensa kontak tidak dilepas saat tidur, datang sudah ukus kornea semua. Sudah melenyok dua-duanya gara-gara lensa kontak. Ya sudah Dek, tidak terselamatkan. Korneanya rusak dua-duanya. Ya, makanya kalau memakai lensa kontak, kalau dia harian ya tiap hari dibuang. Kalau mingguan, weekly ya nanti setelah 1 minggu ya dibuang. Taati aturan-aturan yang ada. Ya. Terus perlu kalian ingat bahwa kelainan refraksi itu akan selalu tetap ada selama mata tidak dirubah. Dirubahnya dengan apa? Dengan bedah refraktif. Kalau sekarang ya ada LASIK, relax smile, nah itu akan menghilangkan kelainan refraksi meskipun masih ada kemungkinan untuk over maupun under koreksi. Ya, gitu. Oke, saya kira sampai di sini kuliah saya. Kalau yang akan bertanya, saya persilahkan. Yuk, saya beri waktu untuk bertanya. Silahkan. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Silahkan.